Kenapa? Aku ingin balas dendam. Ya, tapi gimana caranya? Tahun 2016 boleh jadi menjadi tahun bangkitnya dunia perfilman Indonesia. Ketika ku bersalaman, hatiku dak-dikduk di dalam kalbu. Beberapa film legendaris zaman dulu seperti film Tiga Darah dan Warkop DKI dihidupkan kembali. Lumayan 5.000 perak buat beli beras. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih dalam upaya restorasi film klasik Indonesia. Pasalnya ada ribuan film yang kondisi fisiknya ditenggarai telah rusak atau akan rusak jika tidak dijaga. Mungkin akan meminang, hendak berterus. Tiga Darah menjadi film Indonesia pertama yang direstorasi dalam format 4K dan film hasil restorasi 4K pertama di Asia yang disiarkan kepada publik. Ku harap kau bahagia dengannya. Film produksi pada era tahun 1956 itu telah direstorasi sehingga memiliki kualitas gambar dan suara yang tajam, bersih, serta jernih. Namun proses restorasi film yang telah berusia 60 tahun ini tidaklah mudah. Ini suatu peristiwa, ini cerita sedih gembira, ini kisah kasih tiga saudara, kami hidup berkasih mesra. Film legendaris lainnya yang dihidupkan kembali ialah Warkop DKI. Film ini merupakan film yang dianggap paling sukses dengan memiliki massa penggemar fanatik. Selamat malam. Iya. Kami melaporkan kegiatan Tidak hanya di kami Indonesia. selama 2 hari, Bos. Penggemar dari akting Dono, Kasino, dan Indro pun ini tersebar hingga ke negeri tetangga. Jangkrik, Bos. Remake film Warkop DKI kembali muncul di tanah air dengan tampilan berbeda. Film Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 meraih 270.000 penonton di hari pertama penayangannya. Hal ini merupakan sinyal positif bagi perfilman Indonesia. Film yang sempat terkenal di era tahun 70 hingga 90-an ini kini ditampilkan dengan pemeran yang baru. Bukan menggantikan, namun melestarikan sang legenda. Tadi kita disamperin sama setan kredit. Setan kredit? Debt collector. Apa gue bilang? Utang bukan dilunasin, malah dipelihara. Emang tuh utang kalau gede mau lu sekolahin? Jangkrik, Bos. Ya, Jangkrik Bos. Jangkrik Bos, udah nonton Saya Bos? tadi malam nonton, dari awal sampai akhir ketawa terus. Berarti itu bisa menandakan kesuksesannya kali Iya, ya. Warkop DKI. Dan ini juga memang sudah menembus penonton hampir kalau tidak salah sudah ada 1 juta ya. penonton di pemutarannya Belum seminggu ya. Iya. Nah, ini pemirsa tahun 2016 ini boleh jadi menjadi tahun bangkitnya dunia perfilman Indonesia karena beberapa film legendaris zaman dulu seperti film Tiga Darah, kemudian ada Warkop DKI yang dihidupkan kembali. Pemerintah ini diharapkan memberikan perhatian lebih dalam upaya restorasi film klasik Indonesia. Ya, untuk membahas topik ini telah hadir di studio kami produser SA Film Rizka F. Akbar. Selamat siang Mas Rizka. Sebagai pengawas film dan juga ada Pak Ian Wijaya. Selamat siang, Pak Ian. Siang, Cika. Ini restorasi reinkarnasi dalam sekarang bentuknya yang lagi happening juga ada Tiga Darah dan terakhir ini yang lagi tayang juga di bioskop Warkop DKI seperti itu. Ini memang sedang tren atau memang masyarakat perfilman, orang-orang perfilman dan masyarakat kita sudah mulai concern, sudah mulai aware kalau film-film Indonesia yang lawas memang harus dihidupkan kembali, dikenalkan kembali atau seperti apa Pak Yan? Sebetulnya bukan cuma di Indonesia ya, di luar negeri pun terjadi hal yang sama. Di Hollywood itu film sukses akan dibuat ulang dan dibuat ulang lagi. Ya. Contohnya yang akan main dalam waktu dekat ini, saya sudah menyebut judulnya, Magnificent Seven. Itu film dulu luar biasa sekali, film cowboy yang luar biasa dan akan segera main lagi. Lalu Ben-Hur, dulu itu film yang memenangkan 11 Oscar. Ini akan main lagi remake-nya. Nah, kita sekarang kembali ke film Indonesia ya. Sebelum ini ada misalnya Badai Pasti Berlalu. Itu filmnya Teguh Kaya ya, yang dibuat ulang dengan pemain yang berbeda. Dulu dimainkan oleh Christian Hakim ya. Nah, sekarang dibuat dengan pemain Vino Bastian itu ya. Lalu yang sekarang lagi booming adalah Warkop Reborn. Ya, istilahnya Reborn di sini ya. Karena ini semua pemainnya dimainkan oleh aktor.
ya enggak? Abimana, Tora Sudiro dan Vino itu semuanya aktor yang bermain sebagai 3 komedian legendaris itu. Nah, sedangkan ini Kisah Tiga Darah itu sebenarnya boleh disebut film yang diilhami oleh Tiga Darah asli yang tahun 56 dulu, ya enggak? Dibuat oleh Teteh Nia Dinata. Dan untuk yang akan datang masih banyak sekali film yang akan dibuat ulang. Saya bisa menyebutkan beberapa judul ya, antara lain Jaka Sembung, Panji Tengkorak, dan semua ya, Pak, ya? Si Buta dari Gua Hantu. Itu semuanya film-film sukses. Kebetulan itu yang saya sebut tadi adalah film silat ya. Ini akan dibuat film silat dengan masa kini oleh pemain zaman sekarang. Begitu juga ada superhero Gundala. Gundala dulu sudah pernah dibuat, ini akan dibuat lagi dengan pemain dan teknologi yang tentu saja baru sama sekali. Nah, banyak sepertinya ke depan akan ada film-film lawas itu lagi yang akan dibuat ada 10 judul kurang lebih. Nah, itu karena memang itu tadi yang pertanyaan saya adalah masyarakat perfilman sudah mulai semakin sadar untuk mengembalikan kesuksesannya atau itu memang trennya seperti itu sekarang di perfilman. Mungkin banyak sekali produser yang berpendapat ya bahwa ini adalah suatu sumber ya, karena produser dan sutradara itu selalu mencari ya apa yang akan dibuat ya enggak. Lalu mereka timbul ide, kenapa tidak membuat film yang dulu pernah sukses. Dulu film ini sukses sekali. Nah, saya baru lihat juga Catatan Si Boy dibuat ya, dulu Catatan Si Boy sukses. Saya yakin Lupus pun dibuat ya enggak. Dulu pernah sukses ya. Nanti saya yakin ada film misalnya filmnya Bing Slamet ya, Bing Slamet Cowboy Cengeng. Itu nanti akan dibuat cuma tinggal karena dulu sukses sekali dihidupkan kembali ya Pak Ian ya. Jadi ini adalah ide yang sangat brilian ya. Kenapa kita harus membuat film, mencari ide baru ini aja kita perbaruin lagi menjadi sesuatu yang kekinian. Baik. Ke Mas Rizka yang terlibat langsung dalam restorasi film Tiga Darah. Mungkin bisa di-share lagi ide awalnya seperti apa sih Mas? Mungkin kalau tadi dibilang kok lagi ngehits lagi ya. Bukan karena kehabisan ide kan ya Mas Rizka ya. Mungkin bukan karena restorasi yang kami lakukan terhadap Tiga Darah ini ya sebenarnya nggak maunya secepatnya. Kalau bisa dilakukan dalam waktu secepatnya mungkin tahun kemarin kita sudah bisa launching. Cuma dalam proses restorasi ini bukan hal yang mudah gitu loh. Tindakan yang pertama kita lakukan, kenapa kita harus restorasi? Banyak poin-poin yang penting yang harus kita ambil di sini seperti film mana kita penyelamatan film Indonesia yang pertama yang kita lakukan, kriterianya apa? Apakah tingkat kerusakannya? Terus bagaimana kita bicara di situ ada public domain yang ada gitu loh. Yang mana yang milik publik yang bisa kita tampilkan yang akan kembali lagi ke publik. Khususnya di sini ya penonton Indonesia. Banyak tantangan yang ditemui untuk restorasi ya. Yang akhirnya ketika kita masuk dalam segi teknisnya di reparasi fisiknya, kita kerjasama dengan Italia, itu juga tidak semudah itu. Ternyata berulang-ulang harus diperbaiki. Jadi bukan karena pengen hits di tahun 2016 gitu loh. Kebetulan akhirnya selesai dilakukan dalam 17 bulan semuanya. Dan menyentuh tahun 2016. Tapi itu saya sempat membaca juga sebenarnya ada inisiator atau inisiasi dari justru sebenarnya datang bukan dari orang Indonesia seperti itu untuk merestorasi film Indonesia. Karya Usmar Ismail. Ya ini mungkin diinisiasi pertama kali oleh Orlo ya. Orlo Sunke, dia orang yang care dengan film Indonesia. Dia mencoba untuk merestorasi film ini sampai dibawa ke negeri Belanda. Cuma mungkin pada saat itu tahun 2009-an Belanda negara tersebut mengalami krisis ekonomi, terhambatlah. Karena 2 tahun tidak ada pergerakan, ya kita dari Indonesia juga kenapa nggak kita? Yang menggarap langsung sendiri seperti itu ya. Dan ini harta karun negara kita sebenarnya. Kita berpikir kalau barang ini rusak, terbengkalai, kita nggak punya bukti sejarah. Ada banyak jumlah film yang ada di luar negeri, Mas Rizka? Wah, kita belum terdata banyak, tapi yang di Hong Kong tuh cukup banyak ya Pak. Banyak sekali. Karena kita dulu penyimpanan naruh di Hong Kong, termasuk Bing Slamet kalau nggak salah. Itu memang karena kita yang tidak punya penyimpanan yang baik, yang layak untuk film-film kita, atau memang sudah keburu bukan diklaim ya, ada yang ingin menyelamatkan seperti itu. Nah ini cukup bagus ya pertanyaan ini Pak ya. Gimana Mas Rizka dulu, Win?
tempat penyimpanan kita yang belum layak. Sekarang pemerintah juga berusaha untuk memperbaiki hal itu bersama Cinematheque. Cuma jumlah film Indonesia kita kan banyak, gitu loh. Dan kondisinya yang lebih mengenaskan lagi mungkin karena emang ya pemerintah kurang peduli jadinya di sini. Mungkin bukan satu yang prioritas ya. Betul. Karena di sini industri film dianggap satu industri yang sudah menghasilkan uang. Jadi seakan-akan bisa menghidupinya sendiri. Bisa mencari uang sendiri. Mencari uang begitu sendiri. Iya. Pak Ian, tanggapannya nih kayaknya film Indonesia pemerintah dari nggak sejak terlalu tahun 26 sampai sekarang 2016 jumlahnya dalam hitungan saya itu 4.000 judul lebih sekian. Hanya 4.000 judul lebih sekian ya. Itu dari film pertama Lutung ke Saung sampai hari ini. Sebagian besar yang namanya copy film atau masternya itu memang ada di Hong Kong karena di sana itu penyimpanannya lebih capable, lebih itu harus dengan AC yang selalu tepat gitu ya. Nah, sementara di Indonesia sebagian film itu disimpan di Cinematheque. Ya, ada kondisi seperti apa tuh Pak? Kondisinya saya rasa agak memprihatinkan. Oke. Ya, kondisi Cinematheque pada saat ini agak memprihatinkan. Oleh karena itu ada timbul ide dari beberapa sineas muda untuk membuat museum film. Tetapi sekarang kembali kepada masalahnya, apakah kita harus minta bantuan kepada Presiden Joko Widodo atau kepada Gubernur Ahok untuk membuat supaya Cinematheque ini bisa tetap capable untuk menyimpan film-film yang sangat berharga dan merupakan harta karun ini. Karena dengan menonton film-film yang tempo dulu itu kita bisa tahu, oh Jakarta ini dulu seperti ini. Betul. Yang namanya bioskop metropol, masih ada tukang catut, masih ada apa ya, kita bisa ketahui melihat Jakarta zaman dulu itu sepi, bahwa kalau zaman dulu itu jalan-jalan ke Cilincing, belum ada Ancol. Banyak Ya, sejarah yang bisa di Iya, banyak sekali. Apalagi film-filmnya Usma Ismail itu sangat penting ya. Dunia pun memperhatikan. Dunia di luar Indonesia, termasuk Martin Scorsese ya. Dan beberapa film Usma Ismail seperti film Indonesia kita. ya, Lewat Jam Malam, Tiga Darah, lalu satu lagi 6 Jam di Jogja atau Darah dan Doa, Darah dan Doa Long March ya, sebenarnya. Darah dan Doa, The Long March. ya, The Long March ya, itu dibuat restorasinya dengan bantuan dari luar negeri. Dari pihak asing. Sorry, baik. The Long March enggak dengan dibantu oleh Dikbud dengan seadanya sih. The Long March ya, Darah dan Doa dibantu oleh Dikbud. Sementara tadi yang Lewat Jam Malam itu dibantu oleh Martin Scorsese. Martin Scorsese. Foundation. Baik. Ini mungkin bisa disampaikan ke Pak Jokowi karena kalau memang dibilang pemerintahan sekarang kan seharusnya lebih mendukung ekonomi kreatif seperti itu ya Pak Ian. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Lunch Talk akan segera kembali usai jeda.